Hai anak-anak yang ganteng dan cantik. Sekarang kita bertemu lagi pada video kali ini yang membahas tentang salah satu materi pelajaran di kelas 2 SD, yaitu tentang materi catur paramita. Sebelum kita memasuki pada kegiatan berikutnya, memahami apa itu catur paramita, mari kita awali dulu dengan menghaturkan pangenjali umat dan berdoa. Om Swastiastu, Om Mawignamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tadastu Swaha. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang catur paramita. Ya, kata catur paramita itu berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, anak-anak, setelah mengetahui kata catur paramita berasal dari bahasa Sanskerta, sekarang kita akan mempelajari lebih rinci lagi tentang catur paramita beserta artinya. Catur paramita terdiri dari dua kata, yaitu kata catur dan kata paramita. Kata catur itu berarti empat, dan kata paramita itu berarti perbuatan berbudi luhur. Nah, jadi anak-anak sekarang sudah tahu bahwa catur paramita itu berarti empat macam perbuatan berbudi luhur. Nah, kira-kira apa saja ya keempat macam perbuatan berbudi luhur tersebut? Ayo kita simak pada video berikutnya. Ayo, siapa nih anak-anak yang sudah penasaran apa saja sih keempat perbuatan berbudi luhur tersebut, atau yang kita sebut sebagai bagian-bagian dari catur paramita? Jadi ada yang pertama itu maitri, yang kedua ada karuna, yang ketiga mudita, dan yang keempat ada upeksa. Anak-anak sekarang sudah tahu ya, bagian-bagian catur paramita itu ada empat, yaitu maitri, karuna, mudita, dan upeksa. Nah, untuk selanjutnya, mari kita bahas satu persatu dari setiap bagian tersebut. Sekarang kita bahas satu persatu setiap bagian-bagian dari catur paramita. Yang pertama kita bahas dari maitri. Maitri itu berasal dari kata mitra. Ya, kata mitra itu berarti teman ya, atau kawan. Nah, jadi maitri itu berarti berteman atau bersahabat dengan penuh rasa tulus kepada sesama dan alam semesta. Jadi artinya bahwa kita berteman dan bersahabat kepada seluruh sesama dan alam semesta itu seperti kita bagian dari keluarga besar ya. Jadi saling membutuhkan, saling menyayangi, saling menjaga, dan tidak saling menyakiti. Bagian dari catur paramita yang kedua adalah karuna. Karuna berarti cinta kasih. Ya. Jadi karuna itu adalah wujud cinta kasih atau perasaan belas kasihan kepada seluruh makhluk hidup yang ada. Sifat karuna itu adalah suka menolong dan selalu rela berkorban, bisa merasakan penderitaan orang lain, membantu orang yang kesusahan, suka memaafkan kesalahan orang lain, dan orang-orang yang menjalankan sifat karuna, hidupnya akan selalu merasa aman, nyaman, dan bahagia. Selanjutnya, bagian catur paramita yang ketiga yaitu mudita. Mudita itu artinya bersimpati. Nah, bersimpati itu artinya turut merasakan kebahagiaan dan penderitaan orang lain ya. Jadi seperti anak-anak di saat ada temannya yang berbahagia, seperti temannya berulang tahun, temannya mendapatkan juara, temannya menang lomba, jadi kita ikut merasakan kebahagiaannya. Begitu juga sebaliknya, di saat teman sedang mengalami masalah, sedang mengalami musibah, kita juga turut merasakan penderitaan atau kesedihannya. Jadi mudita itu adalah sifat gembira, bersimpati, turut merasakan kebahagiaan maupun kesusahan orang lain.
Bagian catur paramita yang terakhir atau yang keempat adalah upeksa. Upeksa itu artinya toleransi atau berempati. Nah, berempati itu artinya peduli dengan keadaan orang lain. Ya. Jadi, upeksa adalah sifat atau sikap toleransi, berempati dengan keadaan orang lain, serta tidak mencampuri urusan orang lain. Upeksa mengajarkan kita untuk selalu memiliki sifat yang bijaksana. Orang yang memiliki sifat upeksa tidak suka menceritakan kesalahan dan kejelekan orang lain, serta tidak suka menyinggung perasaan orang lain. Anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang apa arti catur paramita, apa saja bagian-bagian dari catur paramita, apa pengertian dari masing-masing bagian catur paramita tersebut. Sekarang, yuk mari kita belajar bersama lagi tentang contoh-contoh perbuatan sederhana yang tergolong ke dalam maitri, karuna, mudita, dan upeksa. Jadi, agar kita sama-sama tahu apa sih perbuatan sederhana dalam sehari-hari yang tergolong dan sesuai dengan ajaran catur paramita? Ayo kita simak video berikutnya. Contoh perilaku catur paramita sesungguhnya tanpa kita sadari sudah sering kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Agar perilaku kita semakin terarah pada catur paramita, berikut akan disampaikan atau disajikan contoh-contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari perilaku yang sesuai dengan ajaran catur paramita. Berikut ini contoh-contoh perbuatan berdasarkan sifat maitri, seperti menunjukkan sikap bersahabat, suka bergaul, tidak dendam, hidup rukun bersama keluarga, tetangga, dan teman, bergotong royong, menjauhi sikap permusuhan, serta tidak menghina dan membeda-bedakan teman. Nah, itu beberapa contoh perbuatan berdasarkan sifat maitri. Beberapa contoh perbuatan berikut ini adalah perbuatan yang berdasarkan sifat karuna, seperti rajin membantu orang tua, memaafkan, merawat tanaman dengan baik, memelihara binatang peliharaan dengan baik, menolong dan memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu beberapa contoh perbuatan berdasarkan sifat karuna yang bisa kita laksanakan sehari-hari. Ini beberapa contoh perbuatan berdasarkan sifat mudita. Nah, seperti bersimpati kepada orang lain, hidup tenang dan suka membantu orang lain, ikut berbahagia apabila orang lain berbahagia, turut berduka bila orang lain bersedih atau mengalami musibah, bijaksana, selalu menjaga perasaan orang lain, dan tenggang rasa. Nah, itulah beberapa contoh perbuatan berdasarkan sifat mudita. Selanjutnya adalah contoh perbuatan yang berdasarkan sifat upeksa, ya. Beberapa contoh perbuatan tersebut antara lain tidak mencampuri urusan pribadi orang lain, tidak membicarakan kekurangan ataupun kejelekan orang lain, tidak suka memfitnah, dan selalu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Trikaya Parisuda. Jadi, itulah contoh-contoh perbuatan sederhana yang bisa kita lakukan pada kehidupan sehari-hari sesuai dengan sifat upeksa. Jadi, telah kita ketahui bersama contoh-contoh perbuatan sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita lakukan sesuai dengan ajaran dari masing-masing bagian catur paramita. Semoga anak-anak selalu bisa mengamalkan dan menjalankan contoh-contoh sederhana tersebut pada kehidupan sehari-hari di dalam bergaul bersama teman-teman, keluarga, dan masyarakat.
Begitulah ajaran catur paramita mengajarkan kepada kita semua bahwa perilaku catur paramita harus kita laksanakan dengan baik pada kehidupan sehari-hari dan harus kita pupuk di dalam diri kita sehingga kita dapat berperilaku yang baik dan menyenangkan bagi orang lain. Dengan melaksanakan ajaran catur paramita, kita akan disayang oleh keluarga, disayang oleh teman-teman, dan disayang oleh masyarakat. Sehingga kita akan merasakan hidup yang aman, nyaman, damai, rukun, dan berbahagia. Demikianlah penjelasan singkatnya. Kita berlatih bersama menjawab beberapa soal pada slide berikutnya. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Anak-anak bisa mengerjakan soal berikut ini di buku tulis ataupun di kertas lampiran. Soal-soal ini pun bisa kalian kerjakan dan diskusikan bersama orang tua ataupun saudara. Jadi disimak dulu videonya, lalu dijawab soal-soal berikut ini. Apabila ada yang terlupakan atau kurang paham, bisa kalian ulang kembali untuk diputar videonya. Ya, untuk soal yang pertama adalah catur paramita terdiri dari kata titik-titik dan titik-titik. Soal yang kedua, kata catur dalam catur paramita memiliki arti titik-titik-titik. 3. Sebutkan bagian-bagian dari catur paramita. Soal yang terakhir atau yang adalah berikanlah masing-masing 2 contoh perilaku yang berdasarkan Maitri, Karuna, dan Upeksa. Tadi ada banyak contoh ya yang sudah diberikan. Sekarang anak-anak cukup memberikan masing-masing 2 contoh saja dari perilaku yang berdasarkan sifat Maitri, Karuna, Mudita, dan Upeksa. Sekian dulu video pembelajaran kali ini tentang materi catur paramita. Mari kita akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.